Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem hari ini, Sabtu 11 Juni 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Kini marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Inde nomor 485, baitnya yang pertama dan keempat. Dongani au Tuhan, sondangi rohaki, pangiring ni matam, patongola kaki, sandok sude ku padohot pikiraku hubungan pele aku mengulau-ulaonmu aihina lo mohon mi urupiro si tolu sadaho suliki rohaki lopoko rohami bagas tu rohaki padiri matondiku banjoro ingananmu patol hasma basamu tuau ni asianmu martua di bahenho si tolu sadaho. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kecut dan tawar hati adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki semangat dalam melakukan sesuatu. Kecut dan tawar hati adalah keadaan hati seseorang yang membuat dia tidak mau lagi berusaha atau melanjutkan pekerjaan dan bahkan hidup yang sedang dilakoninya. Penyebabnya karena hilangnya harapan akan suatu keberhasilan. Karena dilihatnya ia sudah pasti dan akan gagal, maka muncullah kecut dan tawar hati. Ia berhenti berusaha dan bahkan tidak mau lagi melanjutkan hidupnya. Ketika Yosua diberi tugas menggantikan Musa memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, Allah berkata kepada Yosua agar meneguhkan hatinya, agar jangan kecut dan tawar hati, karena Allah menyertainya selalu. Allah perlu menyatakannya kepada Yosua karena Allah tahu bahwa apa yang akan dihadapi oleh Yosua dan umat Israel bukanlah hal yang mudah, bahkan hal yang amat sulit sesungguhnya. Mereka akan menghadapi tentara negeri orang Kanaan yang bertubuh besar-besar dibanding tubuh mereka, dan bahkan mereka telah menguasai medan peperangan di sana. Allah tahu bahwa Yosua dan umat Israel akan mudah menjadi kecut dan tawar hati jika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak tahu bahwa Allah menyertai. Mereka tentu akan kalah sebelum berperang. Karena itu Allah menegaskan kepada Yosua bahwa ia akan menyertainya kemanapun Yosua pergi, sehingga ia tidak perlu takut lagi
apalagi menjadi kecut dan tawar hati. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani sekarang bukanlah perjalanan yang mudah. Malah bertambah hari bertambah pula tantangan dan kesulitannya. Baik itu dalam mencukupi segala kebutuhan hidup kita dan keluarga, maupun dalam menjalani peran kita masing-masing seperti yang kita harapkan. Terlebih sulit lagi dalam menjalani peran sebagai anak-anak Tuhan. Namun demikian perkataan Allah kepada Yosua dalam firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita. Allah tahu bahwa kita lemah dan terbatas, tidak akan mampu jika menghadapi dan menjalani semua itu sendiri. Karena itu Ia berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Sebab Allah menyertai kita kemanapun kita melangkah, menyertai kita dalam segala upaya yang kita lakukan. Oleh karena itu ingatlah, sesulit apapun yang sedang kita hadapi sekarang, tetaplah semangat dan berusaha. Sebab Tuhan sedang melangkah bersama kita. Jejak kakinya memang tidak akan nampak seperti jejak kaki kita di tanah, namun jejak penyertaannya nampak dalam setiap keberhasilan kecil yang kita raih dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Tetaplah kuat dan menguatkan hati. Allah beserta kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami untuk selalu mengingat dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan dalam setiap peran kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau beserta dengan kami. Dalam segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, Engkau ada bersama kami, memegang tangan kami dan menolong kami, sehingga kami tidak mudah jatuh ke dalam ketakutan, apalagi kecut dan tawar hati. Sertai kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjalani proses kami untuk menjadi pemenang seperti yang Engkau janjikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam penyertaan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.